Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu adalah pembuatan nomor halaman yang berbeda. Jadi kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu nomor halaman dengan angka Romawi dan berada di tengah bawah. Lalu untuk bab 1 halaman pertama, angkanya berada di tengah bawah dan halaman selanjutnya berada di kanan atas. Begitu juga dengan bab 2 dan sampai bab yang selanjutnya. Lalu pembahasan kedua, kita akan membuat daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, daftar tabel otomatis. Dan yang ketiga, kita akan merapikan daftar pustaka sesuai dengan abjad. Oke, dalam pembuatan nomor halaman, pertama, kita harus membagi dokumen menjadi beberapa section. Sebelumnya, kita harus memastikan dahulu bahwa tidak ada section yang tersimpan di dokumen ini. Caranya yaitu klik 2 kali di atas ini. Oke, ini menandakan tidak ada section yang tersimpan. Lalu, bagaimana jika ada section tersimpan? Contohnya seperti ini. Ini dia dokumen yang ada tersimpan sectionnya. Jadi sebelum kita menghapusnya, kita harus mengetahui ada berapa jumlah section di dokumen ini. Sekarang kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 4 section ya. Cara kita menghapusnya yaitu kita letakkan kursor di sini, menu show hide, kita klik. Lalu kursor di sini paling kiri, lalu tekan tombol delete. Oke, kita lihat hasilnya. Ternyata dia belum terhapus karena tadi ada beberapa section, ada sampai 4 tadi ya. Jadi kita perlu menghapus semuanya. Caranya sama seperti tadi. Kita klik ini. Di setiap ada tulisan seperti ini, section break, kita hapus. Ini kita hapus. Oke, udah habis ya. Kita akan lihat hasilnya. Oke, sudah hilang. Jadi seperti itulah cara menghapus section break. Kita akan lanjut membuat nomor halaman. Jadi kita akan menjadikan cover ini section 1. Caranya, letakkan kursor di kiri paling atas, lalu layout, breaks, next page. Oke, kita lihat dulu ya, klik 2 kali. Ini udah menjadi section 1. Ini section 2. Di sini ada same as previous. Jadi kita harus hapus ini ya, karena kita tidak ingin format pada section 1 diikuti oleh format di section 2. Caranya itu kita klik ini, lalu ini link to previous, footernya juga go to link to previous. Oke, udah selesai ya. 1, 2. Kita lanjut ke
section berikutnya. Oke, bab 1 kita akan jadikan section 3. Caranya sama, letakkan kursor di paling kiri atas, layout, bricks, next page. Kita lihat ya. Ini udah menjadi section 3. Oke, di sini ada same as previous. Ini harus kita matikan juga, karena kita tidak akan mengikuti format pada section sebelumnya. Caranya sama, ini link to previous, go to footer, link to previous. Oke, karena kita ingin membuat nomor halaman pertama berada di bawah, kita harus menaktifkan different first page. Oke, kalau ini udah kita aktifkan, jangan lupa ini kita matikan kembali ya. Ini same as previous, jangan lupa kita nonaktifkan kembali. Footernya juga. Oke, kita lanjut ke bab 2. Ini akan kita buat menjadi section 4. Caranya sama. Letakkan ini di kiri, layout, bricks, next page. Oke, ini udah menjadi section 4 ya. Oke, di section 4 ini same as previous harus kita aktifkan, karena kita akan mengikuti format pada section sebelumnya. Jadi ini tidak perlu kita nonaktifkan, baik itu footer dan headernya. Kita lanjut ke section berikutnya. Nih, kita jadikan section 5. Layout, bricks, next page. Kita lihat ya. Oke, udah 5. Ini juga tidak perlu kita nonaktifkan, karena kita mengikuti format sebelumnya. Kita lanjut lagi. Ini layout, bricks, next page. Kita lihat. Oke, ini udah section 6. Ininya tidak perlu kita nonaktifkan. Oke, daftar pustaka kita buat section 7. Bricks, next page. Kita lihat dulu ya. Oke, ini udah 7. Ini juga tidak perlu kita nonaktifkan, karena ini format daftar pustaka, kita mengikuti format pada section sebelumnya. Oke, kalau itu udah selesai, kita lanjut ke nomor halaman. Jadi, kita letakkan di sini kursor, klik 2 kali. Oke, udah ya. Lalu, page number. Kita pilih bottom of page. Kita pilih yang tengah bawah. Oke, ini udah 2 ya. Karena kita ingin dia angka Romawi, kita blok ini. Klik kanan, format page number. Ini kita ganti menjadi angka Romawi. Ini kita buat bisa 1 bisa 2 ya. Kita buat aja contohnya 2. Oke, ini udah 2, I2, I3, I4, 5. Oke, sekarang untuk bab 1. Caranya sama. Kita letakkan kursor di bawah, klik 2 kali. Lalu page number, bottom of page, kita pilih yang tengah bawah. Oke, ini udah keluar angkanya, tapi masih angka 6. Kita blok, klik kanan, format page number, kita ganti ini start at 1. Oke, ini udah 1 ya.
Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Klik 2 kali di sini, page number. Lalu kita pilih ini, top of page. Kita pilih yang ini, kanan atas. Oke, udah 2. Kita akan lihat hasilnya. 1, 2. Ini seharusnya sudah mengikuti ya sampai halaman terakhir. 3, 4, 5. Oke, ini bab pertama di bawah. 7, 8. Ini pertama. Di bawah 9. Ini pertama tadi. 10. Oke. Udah selesai ya membuat nomor halaman. Kalau ingin kita ganti menjadi format tulisannya, kita blok aja ini. Kita pilih di sini. Kita pilih ini 12. Terserah ya, itu tergantung masing-masing. Oke, begitulah cara membuat nomor halaman. Oke, kita masuk ke pembahasan 2. Yang pertama, kita akan membuat daftar isi otomatis. Jadi di sini lembaran untuk daftar isi udah ada ya. Selanjutnya, kita akan mengheading setiap judul dari dokumen ini. Yang pertama yaitu kata pengantar. Ini kita jadikan heading 1. Klik kanan di sini. Setelah diblok ya. Lalu pilih ini update heading 1 to match selection. Lanjut. Ini heading 1. Klik kanan. Ini heading 1 juga. Klik kanan. Daftar tabel heading 1 juga. Bab 1 heading 1. Lalu yang 1.1 ini kita bikin heading 2. Klik kanan. Pilih heading 2. Pilih yang ini ya, update heading 2 to match selection. Ini 1.2 heading 2 juga. 1.3 heading 2. Kita lanjut ke bab 2. Ini heading 1. Oke, di 2.1 ini kita ini agak sedikit berbeda ya. Setelah di blok, kita pilih yang ini, more. Lalu kita pilih create a style. Ini kita bikin aja bab 2. Lalu modif. Lalu di style based on kita pilih heading 2. Yang ini juga heading 2, style for following paragraph. Ini kita bikin Times Roman 14. Ini tebal, otomatis hitam. Lalu oke ya. Kita lanjut lagi. 2.2 heading 2. Kita masuk ke bab 3. Ini heading 1. 3.1 heading 2. Lalu kita ke bab 4. Ini heading 1. 4.1 heading 2. Daftar pustaka heading 1. Oke, kalau udah selesai semua, kita kembali ke halaman daftar pustaka. Letakkan kursor di sini. Setelah itu kita pilih ini reference.
Lalu ini table of contents, kita klik, lalu kita pilih yang pertama ini. Oke, udah keluar ya. Kalau belum rapi kita bisa di blok, kita pilih Times Roman 14 atau 12, terserah ya. Oke, yang ini bisa dihapus, di backpaste saja. Oke, untuk daftar isi ini udah selesai ya. Kita lanjut membuat daftar gambar otomatis ya. Di sini masih kosong. Yang pertama perlu kita lakukan adalah ketika kita memasukkan nama gambar ini, kita harus melalui menu ini ya, insert caption. Caranya kita letakkan saja kursor di sini, lalu klik kanan, lalu insert caption. Karena ini di bab 1, kita pilih new label. Kita tulis gambar 1 titik. Oke. Jadinya seperti ini ya, gambar 1.1. Misalnya namanya bunga. Oke. Kita abaikan dahulu, kita lanjut lagi ke gambar berikutnya. Ini kita klik kanan, insert caption. Sudah otomatis ya, 1.2. Kita bikin bunga merah. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, karena ini di bab baru, di bab 2, ini kita bikin gambar 2.1. Caranya kita klik kanan, insert caption, kita tambah new label, kita tulis gambar 2 titik. Oke, misalnya 2.1 awan. Oke, sudah ya. Kita lanjut lagi ke gambar ini, klik kanan, insert senja. Oke, kita lanjut lagi. Di bab 3 ini ada gambar ya. Klik kanan, insert caption, kita tambah new label karena dia di bab 3. Kita tulis gambar 3 titik. Oke, misalnya matahari. Oke, kita cek lagi ke bawah. Udah habis ya. Oke, gambarnya sudah habis. Setelah itu kita pergi ke menu ini, more. Lalu kita klik kanan di menu ini, caption, lalu modif. Di sini kita mengganti tulisan ini, formatnya ya. Kita bikin 14, tidak miring, tebal, ini hitam. Ini tidak perlu kita ganti, langsung kita oke. Kita cek ya. Oke, udah mengganti ya. Sudah mengganti. Selanjutnya kita akan memasukkan di daftar gambar. Kita letakkan kursor di sini, lalu ke menu ini, reference, lalu pilih ini, insert table of figure. Kita mulai dari bab 1 dahulu ya, ini tidak bisa langsung semua. Kita pilih ini, caption label, kita pilih gambar 1 titik, lalu oke. Ini sudah keluar untuk bab 1-nya.
Setelah itu jangan kita klik di sini ya, tidak perlu kita klik apa-apa karena nanti itu akan mengubah sistem otomatisnya. Kita langsung saja pilih ini, insert table. Kita pilih yang untuk bab 2. Oke. Ini udah keluar ya untuk bab 2. Lalu kita masuk ke bab 3. Oke. Ini sudah semua ya. Lalu jika ingin kita satukan, kita letakkan kursor di sini. Ini memang tidak terlihat. Lalu tekan tombol shift kiri. Kalau sudah seperti ini, kita tekan backspace. Dan naik ya. Untuk yang ini sama, letakkan di sini shift kiri, lalu backspace. Sudah selesai ya untuk nomor daftar gambar. Ini bisa kita ganti juga tulisannya. Oke, sudah selesai. Lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan gambar? Misalnya ada gambar baru yang baru masuk. Misalnya di sini ya kita bikin. Sini kita masukkan gambarnya. Oke, langsung saja kita bikin. Ini kan di bab 1. Kita klik kanan di sini. Insert. Kita masukkan ini di pilih ini yang untuk bab 1. Sudah otomatis dia 1.3. Lalu kita pilih namanya apa nih, misalnya malam. Oke. Ini udah keluar ya. Selanjutnya kita akan update di daftar gambarnya. Oke, caranya ini kita harus pisahkan dahulu antara bab 1 dan bab 2. Letakkan kursor di sini, lalu enter. Kalau sudah terpisah seperti ini bab 1-nya kita blok. Lalu kita pilih reference. Lalu ini update table. Selanjutnya kita pilih update entire table. Oke. Sudah keluar ya. Gambar 1.3 malam. Ini bisa kita naikkan dulu, shift kiri, backspace. Shift kiri, backspace. Oke, ini bisa kita perbarui lagi. Sudah selesai ya untuk daftar gambar. Kita akan lanjut ke daftar tabel. Jadi pembuatan daftar tabel ini hampir sama dengan pembuatan daftar gambar. Yang pertama kita cari dulu tabelnya. Ini ya tabelnya di bab 2. Kita kasih nama tabelnya dahulu. Kita klik ini, lalu klik kanan, insert, lalu kita pilih new label. Kita masukkan di sini tabel 2 titik. Oke. Tabel 2.1 ini nama toko. Oke. Ini otomatis di tengah ya, karena tadi caption formatnya sudah dibikin di tengah. Kita lanjut lagi. Ini ada tabel bab 3. Kita klik ini, klik kanan, insert, tabel 2 titik. Kita new label, lalu tabel 3 titik. Oke. Kita kasih nama ya, misalnya bagus. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita akan memasukkan
Kalau kita ingin mengubah formatnya di sini ya, di caption, modif, di sini bisa kita ubah letaknya di kiri, di tengah, di kanan, sini ya. Kita oke kan. Selanjutnya kita masukkan ke daftar tabel. Kita letakkan kursor di sini, lalu reference, insert table, lalu kita pilih ini caption label, kita pilih yang tabel 2. Oke, ini udah keluar untuk bab 2. Kita lanjut ke bab 3. Ini kita bikin bab 3. Oke, sudah selesai ya. Kita letakkan kursor di sini, shift kiri, backpaste. Ini kita rapikan. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu merapikan daftar pustaka. Di sini kan belum sesuai abjad, jadi kita akan merapikan. Ini kita blok saja. Lalu kita pilih ini, sort. Kita pilih ascending. Lalu oke. Udah berganti ya. Udah sesuai dengan abjad. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.